Tuhan, tetapi dilanggar. Itu maksudnya. Peringatan larangan yang dia langgar saja. Mengenai pengetahuan baik dan benar kan dia belum tahu. Ya artinya kan kalau sudah dilarang kan berarti itu tidak boleh dilakukan. Gimana sih? Bang pendebat ya, aku paham perasaanmu bang. Bang pendebat sabar ya, aku ngerti penjelasanmu bang. Kau perisai, kasihan kawan-kawanku ini yang dua ini loh. Bang Kiko sabar juga ya. Gitulah yang kuhadapi bang. Kayak gitu perasaanku bang pendebat. Gimana rasanya bang pendebat? Coba bang ungkapkan bang rasa abang di sini. Bagaimana rasanya apa yang kita omongkan dipelintir, gak dipahami? Aku ngerti loh maksud bang pendebat. Ini Ripa, kompor berapa sumbu ini Ripa? Sabar dulu kau dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. ya, tapi begini loh, ini izin sedikit ya. Ini menarik sebenarnya kajian ini. Saya mau tanya tentang hal hasrat atau keinginan untuk cenderung berbuat dosa kepada diri manusia ini sejak kapan gitu loh? Sejak kapan? Contoh begini kan, anak-anak kan nggak ada sifatnya mau mengintip, ya kan? Nah, sejak kapan itu ada? Sejak kapan? Sejak kapan manusia ini cenderung hendak berbuat dosa? Ngaco lagi nih. Benar. Tapi memang gitu orangnya. Tapi menarik loh. Ini rasional. Tapi Gembala memang agak lain. Sebenarnya Tapi Gembala ya. Tubuh ini kan tubuh yang disebut lemah. Ketika dua roh ini mempengaruhinya, dia akan cepat terkontaminasi. Contoh, kita berangkat dulu dari roh yang jahat. Tubuh ini kan tubuh yang sebenarnya lemah, tubuh yang tidak berdaya. Ketika dipengaruhi, maka kalau kalian berdua, jauhilah kami dari roh yang jahat. Itu kan selalu doa. Itu selalu doa kami kok. Maka Itu akal penjelasan Bang Kiko, aku paham. Berarti Bang Kiko ini menjelaskannya begini yang aku tangkap. Tubuh kita ini lemah. Kalau kita dihasut iblis, kita mengikuti hasutan iblis karena kita lemah. Makanya kita minta roh penguatan dari Tuhan supaya kita ngikut iblis. Oh, ngerti aku kalau Bang Kiko. Kau nggak ngerti aku perisai penjelasanmu. Ya dari tadi itunya maksudnya Lu nggak Uni jelas aja yang saya. framing. tadi abang ngomongnya Baca buahnya cakap aja kau, nggak jelas. dosa. Dasar Uni Dosa aja terus. yang framing. Lu nya aja yang mau. Alah, Itu Gembala coba tadi yang gagal pada saat paham. bayi gimana? Pada saat bayi tadi Papa Gembala bilang bagaimana? Nggak gini bang, saya mau nanya. Karena manusia ini ketika Adam jatuh di dalam dosa, akhirnya manusia ini cenderung untuk berbuat dosa dan sudah dikuasai oleh dosa, ya kan? Nah, yang saya mau tanya bang, sejak kapan manusia ini cenderung untuk berbuat dosa? Saya contoh kepada anak-anak yang belum balik. Ini bagaimana ini? Oh, kalau untuk Anda anak-anak. menjelaskan. Iya, Kalau anak-anak kan saya- dia nggak tahu ngintip Kalau itu, saya, ngintip itu kalau seperti saya apa, gampang aja, itu kan? gampang saja, Papi.
Dulu waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah mereka masih anak-anak? Anak-anak? Enggak, saya nggak lagi berbicara dengan Adam, Bang. Gampang, nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas itu. Apakah mereka masih anak-anak dulu? Papi, Nanti kan kita sudah bahas jelas itu. Nanti dari ada tadi nanti ada pembahasan. kejanggalan. Berarti betul kata Papi. Sudah ada Ya, enggak, berarti bibit-bibitnya betul. loh. Si Perisa ini Sudah dari ada tadi udah nggak bibit-bibitnya. jelas. Seperti ini bibit bobot bibit mabit lo pikir sawit pakai bibit. Iya. Dari Kita tadi tuh mau bibit mendengarkan sawit apa saya dan semua. Papi Gembala ini tuh orangnya tuh pengennya tuh kita paham. Nah, Bang Iya, Kiko menjelaskan kita paham. Papi Gembala paham nggak penjelasan Bang Kiko? Pak Panggigo jelas dia. Paham, Lu aja kita yang jelas celamitan, semua. gampang kok. Iya, si ini aja yang nggak ngerti. Kita paham kok, Bang Iya. Kiko jelasin. Nah, Papi Gembala tadi nanya begini, ya kami ini kok orangnya kami ini orangnya gampang paham sebenarnya, asal kalian nggak bertele-tele ngejelasin. Apakah keinginan daging ini, keinginan berbuat dosa ini umur berapa awal muasalnya itu? Kenapa begitu ditanya Papi? Karena kalian kan mengakui secara doktrin bahwa bayi baru lahir itu sudah punya bibit dosa. Udah ada punya bibit dosa dari lahir, dibawa dari Adam menjalar mengalir kan begitu. Berarti menurut kalian kalau ada anak kecil umur 5 tahun nggak sengaja ngebakar tangan temannya, berarti itu udah berdosa, itu dia salah itu gitu. Nah, itu Loh. maksudnya. Oke, saya tanggapi ya. Boleh, silakan. Izin Papi. Ketika manusia itu benar-benar melakukan dosa atau dia anggap bahwa dia melakukan dosa menurut keinginan dagingnya, itu dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Begitu. Apakah kecil dia tahu ini yang baik, ini yang tidak baik, kah? Kan belum tahu. Bentar Pak, saya tambahin sebentar. Berarti ya. belum tahu. Boleh? Sebentar, saya ke pendebat dulu. Bentar Pelita, izin. Ini bagus nih Pelita nih. Ini mulai mengerti nih. Kayaknya Pelita nih agak pandai juga nih. Kau belajar sama Bang Kiko sama Pelita ya Perisa ya. Banyak bicara belum tentu ngerti loh. Sedikit bicara orang ini banyak mudah dipahami loh. Saya sudah ini pendapat menjelaskan, ini aja yang nggak ngerti. Sabar Aduh, dulu sabar. perisai. Aduh, memang beda. Bang Kiko ini kan calon mualaf, cerdas dia. Cerdas dia nih Bang aja Kiko udah nih. cerdas. Baru calon Mualaf aja dia udah apalagi jadi calon Cerdas. suamiku. Wah. Parah Bang Kiko. Suami keberapa Uni? Kami mana boleh poliandri, kami bolehnya di poligami. Jangan bahas itu Silakan. ya. Oh gitu. Bang Iya, pendebat oke, nih, Bang lanjut. pendebat nih bagus nih Papi. Bang pendebat nih ngejelasin bagus nih. Kata Bang pendebat tadi, jadi anak-anak di Kristen itu walaupun mereka sudah ada benih dosa atau mengalir dosa, mereka belum bisa membedakan mana baik mana benar. Betul nggak Bang pendebat? Benar. Nah kan ngerti kan aku kan. Kau aja Perisa yang jelasin nggak ngerti. Kami ini orangnya pintar-pintar loh, mudah paham. Nah masalahnya Bang pendebat, timbul ada pertanyaan dari hati jiwa saya setelah baca Bible. Waktu Adam mau makan pohon baik dan buruk itu, dia tahu nggak kalau itu perbuatan baik dan buruk? Tahu dia? Kan dia belum makan pohon baik dan buruk. Apakah dia ketika melanggar Tuhan dengan memakan pohon itu, dia sudah tahu kalau itu baik dan buruk? Silakan. Baik. Itu kan namanya pohon pengetahuan ya, yang tahu baik dan benar. Sebelumnya kan mereka belum diberi pengetahuan mana yang baik dan benar, makanya mereka belum tahu. Mereka ini telanjang. Oh, berarti waktu si Adam sama Hawa memakan buah itu, dia belum tahu kalau itu perbuatan buruk. Iya, belum tahu. Lah kenapa dihukum kalau mereka nggak tahu itu perbuatan buruk, Bang? Sudah tahu lah Bang. Gimana nih Bang pendebat ini? Berdua. Silakan. Sudah tahu, kan sudah jelas di dalam kitab dikatakan Tuhan Bapak Elohim itu mengatakan buah di dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan benar itu jangan kamu makan. Sudah jelas, berarti itu perintah Tuhan, berarti dilarang. Tapi tetap saja diambil karena hasutan iblis Dilarang tadi. Bang, dilanggar. Beda dilarang sama dilanggar. Dilanggar. Sudah dilarang Tuhan, tetapi dilanggar. Itu maksudnya. Peringatan larangan yang dia langgar saja. Mengenai pengetahuan baik dan benar kan dia belum tahu. Ya artinya kan kalau sudah dilarang kan berarti itu tidak boleh dilakukan. Gimana sih? Bang pendebat ya, aku paham perasaanmu Bang. Bang pendebat sabar ya, aku ngerti penjelasanmu Bang. Kau perisai, kasihan kawan-kawanku ini yang dua ini loh. Bang Kiko sabar juga ya. Gitulah yang kuhadapi Bang. Kayak gitu perasaanku Bang pendebat.
Gimana rasanya bang pendebat? Coba abang ungkapkan bang rasa abang di sini. Bagaimana rasanya apa yang kita omongkan dipelintir, nggak dipahami? Aku ngerti loh maksud bang pendebat. Ini Silakan, Bang. Ripa, kompor berapa sumbu ini Ripa? Sabar dulu kau dari Nggak tadi boleh loh. ngoceh aja nggak jelas. Kami nggak boleh Gantian, ngompor-ngompori Pak. loh. Di Islam itu kami nggak boleh ngompor-ngompori. Bang pendebat, aku mengerti maksudmu. Bang pendebat ini betul sesuai Alkitabiah loh. Pohon baik dan buruk itu dimakan membuat kita tahu mana baik mana buruk. Maka bang pendebat ini betul ketika dia katakan Adam sebelum memakan pohon baik dan buruk dia belum tahu kalau itu adalah perbuatan baik atau buruk. Kau memang perisai. Kau bilang sudah tahu. Padahal dia baru mau memakan buah baik dan buruk. Baru nanti setelah itu dia tahu, baru dia tahu kalau dia nggak punya pakaian. Kan Setelah sudah itu dia baru tahu. dilarang. Sebelum Sesuatu makan yang dia dilarang tahu. itu, sesuatu yang dilarang Inilah. itu berarti Bang tidak pendebat, baik. cobalah jangan sama aku dulu bang. Abang jelaskan dulu sama dia bang. Lebih baik abang meluruskan orang Kristen daripada mengajak kami Kristen dulu. melanggar. Aku izin turun dulu Pak Gembala, agak ribet ini saya dengar. Nanti takutnya kita nggak apa. Aku izin dulu turun dulu Ripa. Bang Loding, sahabatku, saudaraku Bang Loding, izin. Nanti saya jadi loading Iya. lihat orang ini. Makanya saya bilang begini Bang Kiko ini baru calon mualaf aja udah cerdas loh. Apalagi dia kalau mualaf. Lain dengan lu dari tadi perisai bunyi aja kayak ember kaleng kosong. Minum Paramix ya Bang Kiko. Sabar. Ini menarik Uni Ripa. Sabar dulu Bang Kiko. Sebenarnya kau diam dulu ya perisai ya. Ini sebenarnya saya mau nanya dulu Uni ya. Apakah anjuran dan larangan itu sama atau berbeda? Anjur. Ya, kalau Berbeda. anjuran itu kan apa yang disuruh atau dianjurkan. Larangan itu apa yang dilarang. Nah, contoh kasus Adam ini dia anjuran apa larangan? Larangan ini kan hukum. Kalau dalam perspektif kedua kitab suci ya, sebenarnya itu larangan. Kalau dalam Islam kan wala takraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Allah memberi aturan pertama itu larangan. Jangan kau dekati pohon itu karena pohon itu nanti kalau kau nanti bisa jadi orang zalim. Atau dalam diksi bahasa Arab Al-Qur'annya adalah takutlah engkau menjadi orang zalim. Tapi sebelum Allah melarang, Allah sudah mengajarkan Adam dulu. Dalilnya mana? Wa'alama Adam al-asma. Sama kayak papi, kalau kita diuji dulu kelas, kita udah diajarkan dulu baru kita ujian. Tapi kalau menurut si Bang pendebat, Adam itu ketika dilarang makan pohon baik dan buruk, dia belum tahu kalau itu perbuatan baik dan buruk karena dia belum makan itu. Karena setelah dia makan itu, artinya kita sepakat kan Berarti kalau Uni. itu anjuran. Sabar dulu Saya kalau sepakat, tadi kan? bunyi aja kayak ember kaleng. Artinya sepakat Sabar kan dulu. Uni. perisai Jangan saya buang ini amanah. Diam dulu dari tadi kau nih kayak kaleng rombeng. Dengarkan dulu. Nah, saya mau nanya Uni. Oke, Nah, Papi. kalau di dalam diam dulu. Nah, kalau di dalam perspektif teman-teman Kristen, dia ini sifatnya anjuran apa larangan? Karena larangan ini belum bisa karena belum tahu baik dan buruk. Saya beranalogi sedikit. Ketika anak kecil kan, dia main bola, telanjang dia di lapangan. Menurut dia kan tidak ada apa-apa karena dia belum tahu baik dan buruk kan Uni. Padahal anak-anak itu kan mungkin SD ya kan, dia sudah tahu rasa, dia sudah tahu makanan enak baik. Tapi tentang rasa baik dan tentang baik dan buruk itu saya rasa belum ada di situ. Kalau di perspektif Kristen itu bagaimana nih? Enak kita kaji nih, silakan. Nah, kan itu adalah kajian saya yang sebentar. Kalau saya merujuk kepada dosa waris papi, ini kajian utama saya, yaitu pertanyaan saya kepada seluruh umat Kristen. Waktu Adam dilarang Tuhan, jangan kau dekati pohon itu. Pertama kan Tuhan bukan bilang gitu, makanlah semua pohon yang ada, diperintahkan. Makanlah semua makanan yang ada di sini. Tetapi pohon ini jangan kau makan buahnya, karena nanti kalau kau makan buah itu, kau sama seperti Tuhan, atau kau mati. Ada yang kalau iblis mengatakan nanti kalau kau makan itu bukan kau mati, tapi kau malah bisa tahu mana baik mana buruk. Pengetahuanmu hampir sama seperti Tuhan. Makanya kalau waktu Adam mau mengambil pohon hayat, pohon kekal, Tuhan larang, Tuhan usir. Kenapa? Karena nanti sama seperti Tuhan, pengetahuannya sudah sama seperti Tuhan, nanti dia kekal seperti Tuhan, kan gitu dalam kitab kalian. Nah, makanya saya tanya, waktu
waktu si Adam hendak memakan pohon baik dan buruk ini, dia mau memakan itu, perbuatan yang dia lakukan itu yang mewarisi dosa ini, itu dia lakukan setelah dia tahu mana baik buruk atau sebelum tahu baik dan buruk? Jawabannya maju kena, mundur kena sebetulnya. Karena saya bisa pastikan itu. Coba aja kalau nggak percaya. Coba pendebat bilang, ya, misalnya pendebat bilang begini nih, saya kasih, saya kan orangnya baik ya, saya nggak mau kalian malu, lebih baik saya kasih ini dulu lah sebelum kalian menjawabnya. Kalau si pendebat bilang Adam belum tahu mana baik mana buruk, berarti Tuhan kalian menghukum perbuatan manusia yang dia tidak tahu dengan perbuatannya. Berarti kejam Tuhan kalian, kan gitu. Tapi kalau Jawab si itu, perisai Bang Pendebat. bilang Itu sesuai tetapi kau pun narasimu. bahaya. Kau pun bahaya. Ketika kau bilang Adam sudah tahu bahwa itu perbuatan baik dan buruk, berarti makan buah pengetahuan baik dan buruk sebelum dimakan udah tahu mana baik mana buruk. Ini aneh lagi. Makanya aku bilang Aneh maju lagi. kena mundur kena. Oke, Satunya baik. sahadu sih. Sahadu Saya sih. tanggapi tadi tinggalkan Pak Gembala itu. dulu ya, mengenai anjuran dan larangan. Ya, jadi gini Bang, saya mau tahu Bang. Contoh begini ya, nanti supaya enak kita ya. Oke. Saya akan beranalogi sedikit. Anak saya ini masih SD lah ya kan. Lalu saya bilang kepada anak saya, "Nak, jangan kau panjat pohon itu, nanti kau jatuh tanganmu patah." Nah, ini yang saya katakan, ini hukum atau anjuran atau himbauan. Jelas itu larangan, Pak. Ya, sifatnya hukum. Hukum atau apa? Kenapa masuk dihukum, Pak? Ya, kan dia belum tahu baik dan buruk. Dia belum tahu baik buruknya itu kalau dia jatuh. Larangan toh, Pak. Ya, larangan ini sifatnya hukum atau bukan? Hukum. Hukum. Berarti sudah tahu baik dan buruk. Karena hukum itu sudah tahu baik dan buruk. Begini, baik ya, saya Nah, silakan lanjut ini Rifa. Menarik ini. jadi kan hukum itu kan dibilang kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah, terus datang setan, ular ya, dibilang kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Nah, sekarang begini. Jadi ada dalam pilihan si Adam dan Hawa, ya, Hawa dengan si Adam memilih. Dia menuruti kehendak Tuhan atau kehendak setan. Ketika dia menuruti kehendak Tuhan, dia tetap menjadi hamba Tuhan. Nah, ketika dia mendengar perkataan setan, dia menjadi hamba setan. Makanya ini kuncinya ya. Ini kuncinya apa? Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa dan mengapa ini disebut apa? Hukum waris, hak apa, dosa waris? Karena begini. Ketika Adam dan Hawa ya diberikan hak untuk apa, mengusahakan seluruh bumi, dia itu khalifah ya, dia menjadi amir ya, kalau bahasa itunya. Di mana tertulis dalam Kejadian 1 ayat 20, dalam Kejadian 1 ayat, sebentar saya itu, dalam Kejadian 1 ayat 28, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Jadi ketika dia mentaati perintah Tuhan, dia menjadi khalifah, menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi yang berkuasa di atas bumi. Dia kenapa? Karena Tuhan langsung memberikan otoritas kepada Adam dan Hawa. Nah, ketika dia mendengar suara ular, dia menjadi apa? Hamba ular itu. Jadi ketika dia mendengar suara ular, artinya seluruh bumi jatuh ke apa? Ke dalam dosa. Makanya semua yang ada di bawah kekuasaannya ular itu, ke bawah kekuasaan itu berada di bawah naungan setan. Dan dunia ini jatuh ke dalam kekuasaan setan. Makanya apapun yang dilahirkan di dalam dunia ini sudah berada di dalam dosa. Itu. Nah, itu jawaban saya. Terima kasih. Saya kasih waktu sedikit Pak Gembala ya. Teman-teman di bawah mohon dipahami. Adam yang saya panggil si Adam dalam perspektif Kristen dengan Nabi Adam alaihissalam itu beda. Tahu nggak apa perbedaannya? Kalau si Adam dalam perspektif Kristen itu diciptakan nggak pakai busana, nggak punya pengetahuan baik dan buruk.
ya kurang lebih sama kayak hewan. Karena nggak tahu apa-apa. Orang dia nggak tahu kalau dia telanjang kok. Setelah makan buah pengetahuan baik dan buruk, menurut Oten justru dia tahu membedakan baik dan buruk. Justru pada saat itulah Tuhan marah dan diusir. Jadi beda, sama seperti Daud dalam perspektif Kristen, pengambil bini orang. Nah, kalau bicara Nabi kita Adam alaihi salam, tahu dalam Quran surah Al-Baqarah bagaimana penggambaran beliau? Apa kata Allah? Ya, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Dan tahu setelah itu ayatnya, dilanjutkan ayatnya, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ketika malaikat semua, bukan malaikat komplain ya, malaikat mengetahui bahwa nanti buat apa menciptakan manusia, mereka akan menumpahkan darah dan akan ingkar kepadamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami mensucikan namamu, karena manusia, karena makhluk bernama malaikat ini tidak memiliki kecenderungan bermaksiat. Tapi kemudian Allah menciptakan makhluk bernama manusia yang punya kecenderungan juga bermaksiat. Malaikat bertanya kepada Allah, apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku yang lebih mengetahui segala sesuatu yang kau enggak ketahui. Apa yang terjadi kemudian? Wa 'allama Adamal asma, diajarkan kepada Adam asma. Jadi Allah itu menciptakan makhluk yang satu malaikat diberikan natur patuh kepada Allah. Diam dulu, pendebat diam dulu. Saya ini tentang Islam. Bentar, saya tentang Islam. Saya pamit dulu, pamit. Aduh, jangan pamit dulu Bang. Saya masih belum. Saya lebih enak ngobrol dengan Anda. Perisa agak aneh, Bang. Abang lebih masuk akal, serius. Ada kesibukan lagi sorry. Wah, nggak enak kita diskusi kalau abang udah pergi. Soalnya abang yang bisa saya pahami omongnya. Si Perisa Iya, yang tambah nyambung bingung. abang doang. Nanti balik. Kalang rombeng. Kapan waktunya? Saya ada sibuk jadi. Siapa? Ya nenek aja lah ke tempat papi Gema sama Bang Ludin, suka lah. Pokoknya saya kalau abang menjelaskan saya agak, dan orangnya nggak suka motong-motong, cepat nangkap kita. Nah jadi Izin pamit. itu perbedaannya ya. Di dalam Islam, Nabi Adam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari ketidaktahuan, diberikan pengetahuan dan dimuliakan. Setelah diberi ilmu pengetahuan, maka diperintahkan kepadanya untuk dihormati oleh makhluk lainnya, tanda ketinggian ilmu dan ketinggian derajatnya. Maka setelah itu baru diuji. Wah, perisai turun pula. Turun si perisai. Ya, halo Erlian. Aduh, kita masih pengen tahu nih Papi, berarti Adam itu makan pohon Iya. pengetahuan buruk itu karena pengetahuan atau karena ketidaktahuan? Maju kena, mundur kena tuh. Kena mundur kena itu. Uni papi, saya parkir dulu ya, mau masuk. Zuhur. Oh iya, boleh. Ya, silakan mungkin teman-teman Debat itu di Kristen. follow Papi, tapi di follow itu. Tapi kalau Iya. perlu bikin grup WhatsApp lah sama kawan-kawan Kristen itu loh. Iya, kayaknya boleh ya Masukkan kita bikin grup Kiko, WhatsApp. masukkan Kristen pendebat, ya. masukkan Elhura, masukkan Bu Darni. Jadi biar kita ada hiburan setiap hari walaupun nggak debat, biar mereka selalu dalam grup WhatsApp. Seru kita. Masukkan saya. Nanti kita bikin grup ya. Ya. Oke, halo Erliansa Ginting. Erliasna. Halo Erli Muslim Kristen. Halo Erli. Erliasna, selamat siang Erli. Muslim apa Kristen Erli? Monitor. Halo Erli Asna. Ya udah turunkan aja Papi, jangan dipertahankan di atas kalau nggak ngomong buang-buang waktu. Oke. Turun Silakan aja. teman-teman Kristen, kalau ada yang mau naik, mumpung ada Bunda Gembala ini, susah loh jadwalnya. Bulan saya ini baru datang loh, sekarang paling susah padat betul beliau. Ya. Gimana Papi? Saya ini kan sebagai Bunda Gembala yang sudah dilantik sama Vatikan. Kita kemarin kan sama sekolahnya, cuman saya lebih duluan lulus dari Papi. Papi sih ngintipin biarawati terus. Saya kan lebih duluan dilantik sama Vatikan. Gitu.
Makanya saya lebih banyak penginjilan itu. Ya. Saya bukan cuma penginjilan ke makhluk yang bernama manusia saja loh, Papi. Kadang-kadang saya di kolam ikan itu saya juga penginjilan itu pakai bahasa ikan. Kadang saya pergi ke rumput-rumput, saya menginjili rumput karena perintahnya begitu, injililah seluruh makhluk. Kadang ke kursi pun saya ngomong, kursi bantal, ya tergantung suasana hati sih. Iya, makanya tapi tadi tuh ada orang yang bawa dia. Tapi begini loh, saya tadi asik banget itu narasi Bu Darmi. Mungkin dia keceplosan ya, bahwa tubuh di dunia ini tubuh cabul gitu loh, bahaya loh. Tubuh manusia di dunia Kalau- tubuh cabul. Berarti Iya, tubuh mamanya cabul. bapak. Itu kalau kena Udah Katolik ngeri. itu wah selesai tuh. Wah, selesai itu. Wah, aduh. Apalagi kalau diposting tadi itu kan, waduh bahaya Waduh, nanti kita tuh bisa potong itu, diserang Bang. dia Katolik ini. Ngeri kali tubuh Benar, manusia itu. tuh bocah. Makanya saya tadi tuh kan saya minta penaik di Uniriva 04 tapi saya tinggalkan. Wah, belum naiknya, pindahlah akun inilah. Mungkin Papi nggak lihat nih, pindah pakai akun ini. Karena saya cuman itu aja. Saya cuman tertarik dengan ucapan Bu Darni, tubuh manusia di bumi adalah tubuh cabul. Wah, oma, berarti mama bapak pun cabul nih, gitu. Udah Maria Bahaya aja. ya. Bahaya. Bedarni kalau Siapa ngoceh, nih pemilik satu? Bedarni kalau ngoceh nggak mikir dulu. Iya. Mana pernah bahaya loh mikir, itu. Bu. Itu bisa diserang Katolik loh itu loh. Nah, Narasinya. bahkan penjelasan dari mereka sendiri itu pun juga berbahaya. Seperti penjelasan tadi bahwa kalau misalkannya Kristen itu ngintip janda mandi, itu bukan mereka yang mau. Jadi mereka nggak salah, yang mau itu dosa dalam dirinya gitu loh. Jadi bukan mereka yang melakukan. Sebenarnya Papi tahu nggak ajaran dalam Roma itu, Paulus ini kan orang yang tidak mau disalahkan akan perbuatan dosanya kan. Sebenarnya orientasi Paulus kalau kita lihat dalam kitab Roma itu, dia itu tidak mau disalahkan dalam perbuatannya, Roma 7:20 itu. Jadi dia sedang mengatakan begini, kan banyak tuh ayat dia bilang, sesungguhnya aku memang tidak berharga, tapi kalian yang memaksa aku. Harusnya aku kalian puji, sekalipun aku ini dan begini-begini. Jadi dia itu sebenarnya kan orang yang biawak pada masanya. Perbuatannya kan biawak. jahat Dia tuh. kan preman biawak Korintus sekali. katanya kan. Preman Malak di Korintus dia Korintus. itu. Malak Iya, dia dia- kan. iya, Suka malak dia di menyisah pelabuhan murid-murid kan. Yesus dia. Iya, Nah, benar-benar. karena background buruknya ini, Papi, dia tidak mau itu disalahkan. Itu kenapa dia bilang, kalau karena dusta aku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi. Jadi Paulus ini kalau saya lihat dari banyak ayat, mengajarkan kepada orang-orang Korintus, Efesus, Galatia dan di luar dari Yahudi, bahwa kalau kau berbuat salah, itu bukan kau yang salah. Pertama yang salah adalah dosa dalam dirimu yang sudah mengalir dari Adam. Maka yang salah adalah Adam. Atau kau dikuasai oleh iblis, maka yang salah adalah iblis. Maka secara tidak langsung Oten ini mengakui bahwa mereka itu adalah orang yang tidak akan pernah berbuat salah, makanya wajib ditanggung Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat Paulus mengajarkan ke Galatia itu sedang coba untuk tenang aja lah, kau kan pemakan biawak, pemakan tikus. Kalau di Yahudi kan nggak boleh. Udahlah, tenang itu, kau nggak lagi perlu itu karena hukum Torah itu kutukan. Orang yang mengikuti hukum Torah itu, kalau dia ikut semuanya, dia betul mulia, tapi nggak ada yang bisa. Seandainya 90 hukum Taurat dilakukan, 10 tidak dilakukan, kutuk yang terjadi atas diri kau. Digantilah diksinya. Paulus. Coba Papi lihat Paulus Galatia nih. pasal 3. Galatia pasal 3 ayat 10 itu Paulus mengganti perkataan dari perjanjian lama. Coba, betul-betul dia ganti, dia menginterpretasikan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk. Kalau Paulus enggak. Dia mengganti, dia bilang, kalau kau tidak melakukan semuanya maka kau terkutuk. Padahal bukti kalau Tuhan tidak memaksa manusia untuk melakukan semua. Ketika manusia melakukan kejahatan, Tuhan berikan cara menghapus dosanya, yaitu dengan korban bakaran. Ini bukti kalau di perjanjian lama itu dipelintir oleh Paulus. Dalam Galatia pasal 3 10 itu jelas sekali, ini saya tunjukkan ya. Nih, Galatia pasal 3 ayat 10 itu lanjutan awal dari Galatia pasal 3 ayat 13, kutukan terhadap hukum Torah, kutukan terhadap Yesus. Untuk memenangkan hati orang Korintus, Galatia, Efesus, Paulus mengutuk Yesus dan hukum Torah. Bahkan merendahkan orang Yahudi, mengatakan, apa itu Yahudi itu, sok-sok suci mereka itu, padahal kita sama di mata Tuhan. Kau tenang aja, mereka nggak makan B2, kau makan B2 aja, tenang, kau udah ditebus sama Tuhan. Itu yang diajarkan Paulus. Bodoh juga di Paulus ini lama-lama. Bodoh juga dia. Kalau di dalam Galatia ini jahat kali dia, Papi. Ini saya tunjukin ya. Nih ya.
Kita saksi. Saya ini kalau bicara begini itu saya punya data teman-teman nih. Galatia pasal 3 nomor 10 dan Galatia pasal 3 ya. Nah, nih saya kasih tunjuk ya di mana yang dirubah. Itu nyata betul-betul dirubah sama Paulus. Kata-kata kutuk hukum Taurat itu diganti sama dia. Nih. Karena dia gini, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, jadi si Paulus ini untuk memenangkan orang Efesus, Galatia, dia bilang, ngapain kalian kayak Yahudi itu, kurang lebih kayak gitulah kan, karena mereka tuh semua di bawah kutuk. Ya, karena hukum Taurat itu sendiri kalau hidup di bawahnya kalian kena kutuk. Nah, matilah Yesus untuk menebus kutuk itu supaya kalian dibenarkan karena iman. Yang penting kalian beriman aja sama Yesus, nggak perlu pakai hukum Taurat. Nah, apa yang diganti Paulus? Ini diganti Paulus. Ini yang diganti Paulus nih. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Maka Paulus mengajarkan kalau ada 100 hukum Taurat kalian harus kerjakan semua. Kalau kalian tinggalkan satu kalian terkutuk. Itu ajaran gereja, Papi. Itu ajaran Paulus. Tapi mari kita klik bintang ini. Ya, klik bintang ini. Bintang ini tuh ayat yang dikutip ya. Klik bintang ini. Nanti larinya kemana? Ternyata itu kutipan Ulangan pasal 27 nomor 26. Nggak kayak gitu. Bunyinya itu kayak gini nih. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Astagfirullah. Dirubah nih ya. Diganti, dirubah sama Paulus. Ya, Paulus berubahnya. Kata Paulus gini. Bodat juga si Paulus. Bodat dia. Betul. Kata Paulus gini, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Jadi menurut Paulus kalau nggak dikerjakan semua terkutuk. Padahal bukan gitu kata Ulangan. Ulangan bilang terkutuk orang yang tidak melakukan dengan perbuatan, bukan segala sesuatunya dikerjakan. Buktinya waktu orang Yahudi tidak mampu melaksanakan hukum Taurat semuanya, Tuhan memberi solusi. Artinya Tuhan tidak mengutuk langsung, tapi memberi solusi apa? Adakan korban bakaran. Itu bandit itu. Bandit ya. Oh, betul ya. Berarti dia merubah ya. Jadi parahnya sih di situ. Iya, jadi lah kan orang Kristen aja kalau kita baca kitabnya Lukas 14:26 dirubah maknanya. Barang siapa tidak membenci keluarganya, apa katanya? Oh, itu maksudnya barang siapa tidak meninggalkan. Memang inilah Kita tulis kenapa aja Allah judulnya di sini ini ya. Paulus merubah firman. Paulus bandit. Paulus bandit. Paulus bandit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Papi sama Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah langsung aja deh. Paulus bodat. Iya, jahat kali. Betul. Kan kata Paulus rugi mengenal Yesus, ya kan? Jadi dirubahlah semuanya ajaran Yesus. Ya, tapi bagaimana Uni? Jadi kan ini kalau Kristen lucu. Kalau kita sama Yesus kita hujat atau apa santai. Tapi kalau Kakanda Paulus ini langsung marah dia. Bagaimana nih? Masih pengaruhnya ini. Maunya dia yang jadi. Karena gini, Papi. Maunya dia yang jadi Yesus, Bang. Kalau Papi jeli membaca Bible itu, Paulus itu bukan hanya mengaku Mesias loh. Bahkan dia mengaku Allah Bapa. Coba ya, Paulus itu mengaku, kalau orang Kristen bilang ketika Yesus berkata Bapa di dalam aku di dalam dia, itu maksudnya apa? Yesus adalah Bapa, bukan? Benar nggak? Iya juga sih. Kan gitu. Tapi Paulus itu bukan hanya sekedar mengaku Kristus, tapi juga mengaku Allah Bapa, karena dua ayat menyatakan satu, dia mengaku Kristus dalam dirinya dan mengaku Roh Allah Bapa dalam dirinya. Secara tidak langsung dialah yang dikatakan oleh Yesus akan ada nanti nabi-nabi palsu dan Mesias palsu membawa nama Yesus, mengaku-ngaku akulah Mesias. Dia memang tidak langsung bilang akulah Mesias, tapi dia mengaku bahwa di dalam dirinya ada Mesias. Dalam iman Kristen, barang siapa yang mengaku dalam diriku adalah Bapa, maka itu adalah Bapa itu sendiri, yaitu Yesus. Secara tidak langsung orang Kristen telah mengatakan bahwa Paulus itu adalah Kristus. Parah. Ya, karena di dalam Kristus, aku ada di dalam Kristus kan kata Kakanda Paulus ini kan. Roh Allah juga. Roh Allah juga. Waduh, ini gimana nih? Tolong teman-teman Kristen ini. Ini menarik ini kok. Jadi judulnya saya kasih ini apa ini? Halo. Nih Galatia pasal 2 nomor 20 tuh. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dia mengaku bahwa Mesias ada dalam dirinya.
Nih, Roma 8:9-10. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, 1 Korintus pasal 3 nomor 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah ada dalam kamu? Mengajarkan bahwa dalam setiap diri manusia itu bahwa ada Tuhan dan Kristus, dan juga mengatakan tenang, kau juga sama seperti aku. Dan kutipan yang dia ambil itu adalah kutipan Epimenides bahwa kita ini keturunan ilahi. Jadi sebenarnya Paulus ini adalah biawa yang mengangkat diri menjadi malaikat, padahal dia biawa. Dia penjahat, Betul. tapi nggak mau mengakui kejahatannya. Dia Betul. penyesal Yesus, tapi nggak mau mengakui kejahatan dan tidak mau dianggap salah dengan keburukannya. Justru dengan menggunakan nama Yesus, dia mau mengatakan, mengangkat dirinya tinggi, bahwa aku ini adalah orang yang mulia karena ada roh Allah dan Kristus dalam diri aku. Begitu juga ketika dia mengatakan, aku apa kata dia, bahkan di antara ke-12 murid itu aku juga nggak kalah. Jadi dia adalah orang dalam kondisi psikologi apa namanya, dia itu sebenarnya penjahat, tapi dia nggak mau mengakui dan tidak mau mengatakan bahwa kejahatan itu adalah sebuah kejahatan, tapi dia malah mengklaim kejahatannya itu adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Karena banyak ayat kalau kita dengarkan, Paulus menyatakan perbuatan dosa itu bukan aku lagi. Itu Roma 7:20 tadi. Ketika berbuat dosa bukan aku lagi yang melakukan itu, tapi dosa dalam diri aku. Dia salah-salahkan Adam. Jadi dia nggak mau disalahkan kejahatannya, Papi. Seperti itu. Sudah tidak ada lagi pasien Papi di bawah. Bisa mungkin labor Si Budarmi, Papi. ada si Budarmi gitu. Ibu Darmi itu Ibu Darmi Wah, itu Bu Darni si tubuh cabul ya. Bu Darni itu tubuh cabul itu. Tolong Bu Darmi, ini masalah cabul ini loh. Iya. Ini harus penting diklarifikasi itu gitu. sangat, itu harus dipertanggungjawabkan Ya, ya. itu Bang. Jadi ada dua yang harus dipertanggungjawabkan, antara Paulus Bodat sama itu tadi tubuh Bu cabul Darni gitu. tobatlah. Bu Darni minta maaf lah sama Pak Prabowo. Masa Bu Darni bilang Pak Prabowo tubuhnya cabul? Aduh, wahai ini Bu Darmi ini. Naik Bu Darni. Bu Darni harus bertanggung jawab. Kalau nggak, Bu Darni itu akan dihakimi massa loh. Bukan cuma Islam yang geruduk loh, Kristen pun geruduk loh. Apa Katolik susahnya akan minta geruduk Bu Darni. Kenapa? Karena Bu Darni itu mengatakan Bunda Maria tubuhnya cabul. Bu Darni jangan gitu. Santo Joseph dibilang cabul, murid-murid Yesus dibilang cabul. Itu kan tubuh kedagingan itu. Sadarlah Bu Darni. Ya. Makanya Minimal kalau minta nanti maaf gitu, saya minta maaf hilangkan aja. gitu. Ya, betul. Apa Atau sih? ginilah Bu Darni. Ya betul. Atau ginilah, kalaupun Bu Darni misalkannya gini, maksud saya adalah tubuh kemuliaan, tubuh manusia yang cabul itu bukan tubuh orang Kristen yang ada unsur Kristennya enggak, tapi yang Islam aja. Masih mending, kami masih sabar itu, karena kalau kami dihujat nggak apa-apa. Tapi saudara kami Kristen Katolik yang dihujat kami nggak terima Bu Darni. Ya, Jadi betul, rusuh betul. kalian beragama nanti. Iya, Dan ya. benar. Kalau Udah. kami dihujat nggak apa-apa ya Pak Pia. Udah sabar kita ya Pak Pia. Udah biasa kita Inspirasi di dihujat. mana ini? Gak kelihatan dia di sini. Gak ada di bawah. Kabur dia Bang. Ada Bu Darmi, naik aja Bu Darmi, nggak apa-apa, diklarifikasi aja. Sebelum orang-orang katro ya. Iya katro Bang. Katro. Bener katro Bang. Katrom, kata kiamat katrom. Katrom. Katolik Roma. Kalau saya sih saya hilangin M-nya, sekalian aja katro. Katoro. Ya Bu, itu bahaya. Karena dia Itu itu bahaya banget loh. asal ceplos menjelaskan Banget. itu. Bu Darni, ingatlah nanti tidurnya nggak nyenyak. Kalau bermusuhan sama orang Islam bisa sabar Bu Darni. Kalau bermusuhan sama orang Katolik, Bu Darni sejarah sudah membuktikan orang Katolik kalau mereka itu punya kuasa, wah diinkuisisi Bu Darni nanti loh. Udah banyak korban jiwanya loh dari Katolik loh. Kaum Katarian, iya Albigensian, terus kemudian orang-orang anak baptis, Protestan, udah banyak korban jiwa dari Katolik kalau udah mereka bangkit, kalau mereka punya otoritas. Bahaya Bu Darni loh, jangan lawan Katolik Bu Darni. Sepanjang sejarah Katolik membuktikan mereka Dan itu itu gara-gara posisi. cabul badan binasa. Makanya Bu Darni harus jujur lah, bertobat lah Bu Darni ya. Aku nggak mau Bu Darni disesah sama prajurit-prajurit Romawi nanti dari Katolik Roma. Kebayang Papi Gembala Bu Darni diletakin di alat yang kayak gini segitiga, terus diletakkan di tengah-tengah, kakinya dikasih pengerat itu, pelan-pelan badannya terbelah dua Papi. Itu dulu ada Ngeri. di Katolik begitu dulu.
500 tahun itu lamanya itu. Terus belum lagi nanti Bu Darni itu tangannya diikat, kakinya diikat, terus ditarik pakai roda gitu loh, sampai kratak badannya semua itu. Bu Darni hati-hati, nanti Bu Darni diinkuisisi loh, bilang-bilang Bunda Maria itu cabul. Ih, ngeri. Takut saya. Oke, kita sapa dulu nih. Siapa Duma? Halo, selamat siang Duma. Selamat siang. Ya, dari Kristen, Katolik, Katro atau Muslim? Kok turun? Kan terungkat ya. Enggak, udah enggak. Oh, hati-hati ya. Kalau gitu hati-hati. Ini ada inspirasi itu di bawah tuh. Enggak ada di listnya, di mana dia nih? Iya, Papi tuh nggak lihat dia. Kasih moderator, kasih naikkan kalau Papi nggak bisa lihat. Teman-teman, Papi Gembala nih HP-nya harus ganti nih, belikan iPhone teman-teman. Iya, gampang lah, nanti lah di Malai nanti kan kalau berangkat sekalian di sana lagi. Gimana Malai? Ada? Insya Allah Papi, tenang aja Papi, Insya Allah. Ini kita vakum dulu ya. Ini buat teman-teman nih, sedikit kita keluar dari topik ya teman-teman. Untuk sementara waktu Mesia kita vakumkan dulu, karena saya lagi coba untuk alihkan nomor rekening, karena saya tak sanggup untuk memegang keuangan Mesia. Bukan tak sanggup sebetulnya, cuman kekhawatiran saya itu saya tidak bisa mengelola dengan baik gitu ya. Tapi temanya mantap judulnya. Ya, jadi saya Alif Lam itu naikin Papi. Alif Lam itu Kristen itu Papi. Oh iya. Kalau nggak kasih saya ini moderator biasa jamba. Oh siap. Nah, jadi Papi Gembala, insya Allah wacana dan rencana dan upaya di belakang layar para kontributor itu keras dan semangat Papi. Tetap niatan daripada kontributor kita ini mensupport secara finansial para apologet yang sudah di naungan Mesia gitu. Cuman untuk 2 bulan ini kita sedang coba untuk vakumkan dulu untuk memperbaiki sistem dulu gitu. Nanti kita rapat dulu pengurus, ada hal-hal yang mau disampaikan, nanti baru kita akan beritakan di Mesia gitu. Doakan secepatnya lah, bulan-bulan Agustus insya Allah. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.